Pemerintah diminta mengembalikan harga BBM ke tarif semula dan mengambil solusi dengan mengucurkan dana perbankan yang mengendap di Bank Indonesia yang jumlahnya mencapai 312 triliun rupiah. Diwawancarai TVRI di Pontianak, Ketua Bidang Keuangan Mahkamah Potensi Rakyat, Suku Bangsa, Bahasa Bangsa Negara, Potensi Alam Sekitar dan Isinya Indonesia, Lemapora Subabane Poal Sedaisin, Arnauli Aminullah mengungkapkan, kenaikan harga BBM jelas menimbulkan dampak semakin terpuruknya ekonomi rakyat. Untuk menyelamatkan APBN, pemerintah seharusnya dapat mengambil solusi lain, yaitu mengucurkan dana perbankan yang mengendap di Bank Indonesia mencapai 312 triliun rupiah. Arnauli yang diakui dunia sebagai pakar ekonomi UKM internasional itu juga menegaskan, dana yang mengendap di BI tersebut dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal itu dinilai solusi yang cukup tepat dibanding memberikan dana bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat. Dana yang 312 ini kan kebijakan pemerintah yang sistem Bappenas ini kan tidak benar itu. Uang itu tidak boleh dibagi-bagi, itu tidak mendidik rakyat. Tetapi kita berikan arahan kepada rakyat bagaimana mereka bekerja ya dengan tenaga yang ada, kemampuan yang ada segala macam sesuai dengan kondisi di Republik Indonesia. Kita siapkan sarananya, kita siapkan pemasarannya segala macam. Kemudian itu ada suatu sistem yang sudah saya miliki. Ya, sehingga nanti bank-bank bisa membantu melaksanakan ini dengan semua akan ada pengarahan dari saya. Untuk tujuan kebangkitan ekonomi rakyat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lemapora Subabane Poal Sedaisin membuka konsep investasi Indonesia untuk internasional abad ke-21. Lembaga itu juga didukung 77.707 desa di Indonesia termasuk di Malaysia dan Brunei Darussalam. Fikri Irawan, Heri Subekti, TVRI melaporkan. Melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan, Trimurti International Corporate berupaya meletakkan dasar ekonomi kerakyatan di tengah resesi ekonomi yang melanda dunia khususnya Indonesia. Trimurti International Corporate merupakan langkah untuk membangun atau membangkitkan perekonomian bangsa Indonesia menjadi lebih baik daripada saat ini. Dengan adanya Trimurti Internasional, maka peranan dunia internasional akan tergantikan negara timur yaitu bangsa Indonesia. Pimpinan Keuangan dan Perbankan Trimurti Internasional Arnauli Aminullah menilai pemerintah tidak mampu menjalankan konsep ekonomi yang ditawarkan sehingga memunculkan problem sosial di masyarakat. Lebih ironis lagi, kesalahan itu berdampak terhadap terjadinya penyelewengan dana APBN hingga triliunan rupiah tanpa dapat dicegah pemerintah. Banyak tawaran dari dunia internasional untuk membantu Indonesia tetapi ditolak, padahal apabila diterima sangat menguntungkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nih, masalah kenaikan BBM, 312 triliun uang di BI nganggur, itu uang rakyat yang harus dikasihkan rakyat. Mereka tidak mampu memberikan kredit kepada rakyat karena ilmunya tidak punya. Nah, malah menaikkan BBM beban rakyat. Ini kan tidak benar. Nah, itu saja sudah mereka tidak mau dengar kita sudah sampaikan ide kita secara TV, secara surat-surat segala macam kita sudah sampaikan, ternyata tidak dengar. Pimpinan Keuangan dan Perbankan Trimurti Internasional Arnauli Aminullah mengatakan, langkah yang dilakukan untuk membangun bangsa Indonesia akan dimulai dari desa dengan potensi alamnya yang besar. Untuk itu pihaknya akan berinvestasi di 77.707 desa. Sebelumnya, masyarakat desa akan mempersiapkan diri melalui pelatihan dan penyaluran dana usaha sesuai dengan kebutuhannya. Sari Febrianti di Aroni TVRI melaporkan. Penggalangan dana bantuan untuk program investasi desa merupakan perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam sidang adat budaya Desa Tanjung Hilir, beberapa ketua kelompok di desa tersebut memaparkan program yang dibutuhkan warga sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Ketua Mahkamah Adat Bhinneka Tunggal Ika Bernard mengatakan, rakyat desa membutuhkan pasar tradisional desa dan bank desa. Investasi desa dibuka di seluruh Indonesia, realisasinya berjalan jika perbankan, badan usaha negara, pemerintah turut serta. Mereka telah bekerja bagi semua dan harus kembali kepada mereka untuk membetulkan jalannya semua stakeholder di muka bumi. Saya nyatakan investasi desa abad 21 dibuka
di seluruh dunia, pertama di Indonesia. Konsultan Sumber Daya Pesisir dan Laut Anwar Asasi mengatakan program investasi desa merupakan hal yang positif untuk kondisi saat ini memberdayakan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkan kesejahteraannya meningkat. Kita harapkan dalam waktu dekat, sehingga kita pun sebenarnya dari konsultan internasional yang akan membantu desa-desa, tidak ingin sampai lama-lama juga ya, sehingga dalam waktu dekat ini semua program desa itu dapat direalisir dengan baik. Hilir ini adalah merupakan desa yang pertama kali kita bentuk, ya. Dan kemudian desa ini yang bekerja keras untuk menyelesaikan program-programnya. Mereka ini melakukan suatu proses yang tadinya mereka tidak tahu, akhirnya menjadi tahu, dan oleh karena itu dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Desa Tanjung Hilir merupakan desa pertama di Kecamatan Pontianak Timur yang menerima bantuan investasi desa. Karena disparitas tidak seimbang antara Kecamatan Pontianak Timur dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Maria Isma de Aroni, TVRI melaporkan. Seluruh bank dengan aset kekayaan internasional tergantung dari kelayakan desa akan diberikan investasi sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Dengan investasi yang diberikan kepada masyarakat desa dapat meningkatkan harkat budaya bangsa Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Bernard, Ketua Mahkamah Adat Bhinneka Tunggal Ika, dalam konferensi persnya di Poros Bumi Katulistiwa. Dikatakan maksud dan tujuan bantuan investasi desa ini memberikan dana langsung melalui bank investasi bagi kelompok pelayanan dan kelompok pembangunan dunia usaha di 77.000 desa sesuai standar kelayakan yang diberikan seluruh pekerja adat budaya desa. Sangat banyak. Ya. 930 triliun dari Hong Kong Bank. Ya. Itu bantuan cuma-cuma atau gimana tuh Pak? Nanti tergantung dari kelayakan desa. Ya, jadi studi kelayakan desa yang kami terima, itulah yang kami tanggapi. Pak, investasi ini ya semoga bantuan modal yang diberikan dunia, yang dipercayakan bagi kami, bisa mengangkat derajat, harkat, dan martabat tenaga kerja budaya Indonesia mulai dari desa. Bernard menambahkan potensi alam komitmen untuk mengembalikan dengan memberikan kepada desa. Negara tidak terjadi aturan hukum rakyat di desa. Kontrak dengan Mahkamah Adat Budaya Desa melalui Komite Desa. Investasi bersifat hibah dan dana kemanusiaan untuk pembangunan desa. Realisasinya tergantung dengan kelayakan desa dengan proses pengembalian 50 tahun. Untuk Provinsi Kalimantan Barat sebagai pilot project bukan politik. Jumlah desa yang akan dibantu di Kalimantan Barat sebanyak 1.639 desa. Maria Isma di Aroni, TVRI melaporkan.